itu adalah menyiapkan alat dan mendapatkan alat kepada pasien. Selanjutnya kita lakukan cuci tangan. Selanjutnya kita menggunakan sarung tangan. Setelah itu kita tahap orientasi. Misalnya ini adalah ibu-ibu. Selamat pagi Bu Reni. Selamat pagi Bu. Perkenalkan nama saya Eka Juwita Handayani. Ibu bisa panggil saya Suster Eka. Saya akan merawat Ibu dari jam 7 sampai jam 4 sore. Jam 2 sore ya, jam 2 siang ya. Dengan Ibu Reni, betul Ibu? Iya, coba lihat gelangnya ya, betul ya Ibu Reni ya. Ini baru hari ini ya, gitu. Apa namanya? Baru beberapa hari dilakukan kolostomi. Nah, sekarang sesuai dengan rekam medik ya, pada saat dilihat bahwa kantong kolostominya sudah penuh. Ya, mohon maaf begini saja ya supaya enak. Ya, mohon maaf, itunya ada ini sih ya, kolostomi ya, ini kantong kolostominya sudah penuh ya. Ini sudah ditempel. Dia miring, dia hanya bisa duduk. Bu, ini kantong kolostominya ini, lihat kantongnya sudah penuh ya Bu ya, gitu kan. Tadi malam nggak diganti ya. Tadi malam nggak diganti, pagi ini harus diganti ini kantong kolostominya karena sudah penuh ya Bu ya. Tujuannya supaya Ibu merasa nyaman, kedua Ibu tidak mengalami iritasi di bagian luka ini ya Bu ya. Tujuan dilakukan tindakannya dan tidak adanya infeksi. Terus yang terakhir supaya di lingkungan semuanya ini merasa nyaman, supaya tidak berbau sih, jadi harus diganti ya Bu ya. Dilakukannya kurang lebih 10-15 menit. Posisinya Ibu seperti ini, tiduran saja di ruangan ini. Apakah Ibu setuju? Apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik, kalau memang tidak ada, saya tutup kembali ya bajunya. Saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu ya. Oke, kita siapkan alatnya semuanya. Yang pertama itu kita siapkan kantong kolostominya ya, kita siapkan kantong kolostominya. Selanjutnya kita sudah membuka kantong kolostomi. Datang ke sini, privacy, tutup privacy. Nanti posisikan pasiennya, nanti kita langsung siapkan alatnya terlebih dahulu. Ini sudah kita buka ya, kita sudah buka, siapkan di sini. Ini pun kita buka ya. Ini kita pakai perlak ya. Permisi ya Bu ya, taruh sini dulu aja, kita mau nyiapkan alatnya dulu. Ini Z ya. Ini mana khasanya aja. Steril apa bersih? Makanya Ibu, kalau SOP mah bersih. Ya sudah, saya ikutnya ada di SOP saja. Karena memang tempat BAP sih. Tetap meskipun bersih, kita harus menggunakan, kita siapkan aja 4 ya. Kita siapkan 4. Tetap kita menggunakan pinset kan. Pinset karena memang ada dosen. Kalau misalnya pengunjung saya peras aja sudah. Ada yang lain yang memang harus menggunakan pinset, jadi kita harus siapkan
di sini. Sudah siapkan ya, baru kita ambil plastik. Misalnya kita ada plastik ya, kita siapkan plastiknya terlebih dahulu juga gitu kan Bu. Dimulai ya perawatan kolostominya ya Bu ya. Ini namanya Ibu bisa geser ke sini, jangan terlalu jauh, jangan sampai pas perawat itu kita membungkuk, nanti LBP low back pain alias nyeri pinggang. Sehingga Bu ini ya geser ya ke arah kanan gitu. Saya buka ya Bu ya, dibuka semuanya ya. Selanjutnya kita jangan lupa pasang perlak ya, pasang perlak. Angkat pantatnya Bu, iya angkat ya Bu ya. Selanjutnya bengkok didekatkan sebelah sini ya. Itu kita ada plastik ya, kita siapkan plastik juga. Jadi nanti pada saat ujian pun akan disediakan plastik ya. Kita sediakan plastik. Selanjutnya kita lihat ya konsistensi dari, benar kan ya, kiri meletakkan bengkok, perlak meletakkan bengkok lah, membuka ya. Kita lihat konsistensi dari produk kolostomanya, yaitu yang pertama warnanya kuning, konsistensinya cair, jumlahnya ada setengah dari plastik kolostomi ya. Selanjutnya kita mulai membukanya. Kalau misalnya keras itu kita bisa menggunakan kapas alkohol, tetapi kalau misalnya kita nggak keras kayak plastik ini mah nggak keras ya, sehingga nanti pada saat melupasnya itu seperti ini ya, dilipat-lipat, digulung ya. Jangan asal nanti break aja, nantinya tuh ngalir-ngalir takutnya, sehingga digulung pada saat ambilnya supaya baunya pun tidak terlalu menyengat gitu kan, sehingga langsung dimasukkan ke dalam plastik. Plastiknya langsung diikat ya, langsung ditaruh di kotak sampah, misalnya kotak sampah ya. Selanjutnya di sini banyak nih BAB-nya nih, di sini nih, di sini pada nantinya tuh pada nyantol-nyantol di sininya nih. Sama di sininya tuh lubangnya nggak seperti ini. Kalau sampai bener-bener nanti kayak BAB, kayak what the meaning of, kayak silit gitu, maaf anus gitu kan, jadi masuk gitu ya, sehingga dibersihkannya tuh harus benar-benar dibersihkan. Dan di sininya pun banyak sekali biasanya BAB-nya tuh ya, sehingga kita sebelum kita lakukan kita inspeksi terlebih dahulu, lihat tidak terdapat, langsung saja tidak terdapat kemerahan di bagian area di kulit dekat area stomanya. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu merasakan panas di bagian sekitar kolostominya atau stomanya? Tidak. Apakah Ibu merasakan nyeri? Tidak. Terus tidak ada pembengkakan, tidak ada pendarahan, dan tidak ada pus ya. Selanjutnya kita lakukan perawatan kolostomi. Yang pertama kali dilakukan yaitu adalah di bagian sekitar kolostominya, di sini yang di sininya dulu ya, satu. Nah, selanjutnya 2 kali ya di sininya, di sininya 2. Nah yang ketiganya itu adalah di bagian, mohon maaf harusnya yang anatomi karena takutnya menyentuh bagian kolostominya. Jadi ini benar-benar dibuka. Selanjutnya nih biasanya di bagian sempilan sininya nih yang benar-benar itu adalah ada BAB-nya. Digoyang-goyangin. Nanti goyang-goyangin, lecet sedikit terlalu keras dia akan berdarah. Ya, selanjutnya bagian atasnya. Atasnya tuh nanti nyelip
sehingga harus benar-benar dilap bagian atasnya ini. Jadi nggak lubang seperti ini, dia juga menutup ya, jadi benar-benar harus dilap. Dan yang terakhir itu adalah pembersihan dari stoma ke area sini. Jadi saya ulangin lagi, pertama itu adalah bagian sininya, karena yang terbersih adalah bagian sini, kotor itu adalah bagian ini. Jadi kan yang terbersih dulu, gitu kan, di sini dulu, baru ke bagian yang kotor, baru yang terakhir itu adalah dari atas ke bawah. Ya, boleh dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Yang penting yang pertama itu adalah 2 kali di bawah, 2 kali di stomanya, 1 set, jadi 5 ya. Selanjutnya sudah seperti ini, kita ambil satu lagi ya, ambil satu lagi karena memang mau dipasang kantong kolostominya, jadi harus yang namanya kering ya, terutama di bagian sekitar stomanya. Dan kan akan diberikan zinc kalau dia mengalami iritasi, sehingga tetap harus dilakukan pengeringan terlebih dahulu. Pengeringan boleh menggunakan ya pinset, boleh tangan. Yang penting kalau misalnya ketemu dengan dosen yang memang jangan tangan, lakukan menggunakan pinset. Ya, lakukan menggunakan pinset, harus kering ya. Setelah sudah kering, baru kita siapkan yang sudah disiapkan. Oh iya, ya. Siapkan, kita pengukuran dibagi menjadi 2 ya. Selanjutnya kita ukur. Ya, harusnya ini jangan ikutan seperti ini. Oh, ternyata kalau misalnya sesuai dengan ini, dia mepet sekali. Nanti takutnya dia iritasi. Berarti yang 5 kebesaran gak nih? 5 kebesaran berarti tetap 4. Seperti ini 4 ya. Kalau 4 kita potong. Ingat kalau misalnya ada iritasi, kita berikan yang namanya zinc, salep zinc. Kita berikan ya. Kita menggunakan kasa ya. Selanjutnya kita berikan. Kita gunakan kasa, masukkan di sini atau ininya langsung enggak boleh. Dikasih di sini dulu, baru ditol-tolin daerah yang mengalami iritasi. Kalau sudah selesai, baru kita pasang. Pasangnya ingat ya. Pada saat gunting ingat harus diginikan terlebih dahulu, takutnya menggunting bagian luar, bagian yang belakangnya. Ya, setelah kita sudah siap semuanya, kita buang langsung aja, gak usah setengah-setengah. Ya, oh iya, sebelum tanyakan terlebih dahulu kepada pasiennya, Bapak aktivitasnya jalan-jalan atau hanya duduk saja atau hanya tiduran saja? Ya, saya hanya tiduran sama duduk, sehingga harus dilakukannya pemasangannya apa? Miring. Ya, kita paskan. Tuh, kalau kulit tuh nantinya tuh apa ya? Ngebuka tuh. Nanti kalau misalnya dia BAB pasti ada yang keluar, rembes gitu. Ya, selanjutnya pengecekan ya. Apakah dia sudah itu belum, berarti sudah patah ya. Oke, bisa dilakukan ya. Selanjutnya membereskan semuanya dan ditutup kembali ya ibunya. Betul atau tidak seperti itu SOP-nya? Ya. Betul ya?